Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, tetap semangat. Kita bersyukur pada hari ini kita tiba di bulan yang baru. Amin. Di bulan Maret kita percaya kalau boleh kita lalui di Januari, Februari itu karena pertolongan Tuhan saja. Begitupun Tuhan akan memberkati kita di bulan Maret yang baru ini. Kita percaya, kita bersama-sama datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Untuk itu mari kita serukan bangkit berdiri. Kita mau katakan bukan bangkit dan menyatakan kemuliaannya dan menyatakan kebenarannya. Haleluya. Ucapan syukur buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala di hadapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan syukur di hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban yang ada. Dan kami mau sediakan waktu kami yang terbaik hari ini buat Tuhan. Fokuskan diri kami buat Tuhan. Kami datang bawa pujian kepada Tuhan. Haleluya. Semua kepala tunduk di hadirat Tuhan. Seraya mengucap
Ya Tuhan, seperti pujian ini yang mengatakan bahwa Yesus yang kami kagumi. Betapa kami kagum akan perbuatan Allah, betapa kami kagum akan kasih-Mu, betapa kami kagum akan pengorbanan kami orang berdosa, kami orang yang sesekali berpaling daripada Tuhan, tapi kami lihat kasih-Mu, kami merasakan pengorbanan. Engkau yang memilih kami, Engkau yang memanggil kami menjadi anak, Engkau pula yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, bernafas baik, bernafas segar, kesehatan yang kami terima karena pertolongan, karena perkenanan. Untuk itu kami mau lebih lagi di dalam Tuhan, kami mau lebih lagi hidup dengan Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan, kami percaya di dalam Tuhan ada kesukaan yang besar. Kami akan menerima yang baik daripada Allah. Kami percaya menerima Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menaikkan penyembahan ucapan syukur kami. Kami mau fokuskan ibadah kami terlebihnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Biarlah kami menerima segala berkat sukacita, segala berkat kedamaian yang hanya kami terima daripada Tuhan saja. Untuk itu kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Allah Tuhan. Semua yang siap memuji dan muliakan nama Tuhan, bersama-sama kita mengatakan amin. Berikan Tuhan kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan api kemuliaannya tercurah dari surga. Kita mau menerima api kemuliaan Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan. Kasih
kemuliaan-Mu Tuhan berturut dari surga. Hanya Yesuslah Raja segala Raja. Ya Tuhan, kami kembali siapkan hati kami Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sesuai dengan tema di bulan ini Tuhan, kami mau kembali kepada panggilannya Allah, kembali kepada panggilannya Tuhan. Ini aku Tuhan dan utuslah aku Tuhan. Kami percaya kami hidup bukan karena kami disibukkan dengan keperluan di dunia ini, tapi kami juga
segala pujian hormat syukur bagi-Mu Tuhan. Ini waktu yang terbaik, kami ingin merefresh panggilan kami di dalam Engkau Tuhan. Sesungguhnya panggilan kami adalah untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Hidup benar melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar memuji menyembah-Mu. Hari ini kami ingin belajar Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biar Engkau Tuhan yang senantiasa meneguhkan dengan janji dari-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sebentar kami dengar perintah firman Tuhan. Berbicaralah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau hanya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena firman-Mu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan siap mempraktikkan firman Tuhan dengan kekuatan bantuan dari kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut firman Tuhan. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Baik, bisa lepas masker dan senyum untuk temani hati yang lain. Tuhan memberkati. Haleluya ya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Karena hampir 3 tahun senyum yang paling manis dari saudara jarang dilemparkan kepada teman-teman ya, gara-gara masker. Tapi puji Tuhan, hari ini senyum yang paling manis sudah diberikan kepada teman-teman. Ini menjadi bagian sebagai salah satu pelayanan yang kadang-kadang kita nggak tahu, nggak sadari bahwa waktu kita tersenyum kepada teman kita itu akan memberkati teman-teman kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kembali kepada panggilan Allah. Mari kita akan lihat dalam surat Roma pasal 11 ayat 28 sampai dengan 36. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan teks Roma 11 ayat 28 sampai dengan 36. Yang kalau kita bisa memahami bersama-sama teks ini, sesungguhnya berbicara secara khusus mengenai penyelamatan Israel. Oleh karena karya keselamatan dari Allah sendiri, Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kristus yang terlebih dahulu sesungguhnya melayani umatnya. Dia dipanggil dengan panggilan Bapa untuk mati di atas kayu salib, untuk boleh menyelamatkan seisi dunia ini yang telah berdosa. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh John Piper. John Piper dia mengatakan begini: to receive Christ costs nothing, to follow Christ costs something, to serve Christ costs everything. Memang kalau untuk menerima Kristus sebetulnya nggak ada biaya apapun yang harus kita bayar. Kalau kita mengikut Kristus, bahkan kita nggak ada biaya sama sekali apapun juga. Tetapi untuk mengikut Kristus itu
Sesungguhnya kita bisa melihat kelak kita akan punya satu hal yang kita bayar. Cost everything, mengorbankan segala-galanya adalah harga sebuah panggilan dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu banyak orang yang lebih suka dilayani daripada melayani. Kalau kita lihat bahwa teks Roma 11 ayat 28 sampai dengan 36 sesuai dengan Injil yang diuraikan dalam surat Roma. Dalam pujian ini Paulus menegaskan dalam surat Roma 11 ayat 28 ke 36 ini bahwa Allah tidak pernah berhutang dan manusia memberikan apa-apa kepada Dia. Kita sudah menerima segala sesuatu yang kita punya dari Dia. Dan ini menjadi satu penegasan Rasul Paulus bahwa kalau kita diselamatkan, ya, sesungguhnya itu bukan satu kewajiban Allah untuk menyelamatkan kita. Kalau kita ditebus dengan darahnya yang mahal oleh Yesus Kristus yang mati dan sekali salib, itu bukan kewajiban Kristus untuk mati bagi kita. Tetapi ini luar biasa. Ini luar biasa. Kita belajar dari panggilan Kristus yang dipanggil oleh Bapaknya untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia. Sekali lagi, sesungguhnya kita teringat dari doa di Taman Getsemani pada waktu Kristus satu hari ingin disalibkan. Dia mengatakan, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi." Artinya sesungguhnya dia punya hak prerogatif untuk menolak panggilan itu. Ya, kalau boleh janganlah Bapak, begitu kira-kira. Tetapi yang luar biasa, kalimat finishnya adalah biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yes, nggak apa-apa. Bapak, aku terima panggilan ini. Kalau demikian, kalau kita memandang kepada Kristus, sesungguhnya kita harus menyadari bahwa setiap kita dipanggil oleh Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang mau katakan amin. Kita dipanggil oleh Allah untuk membagi hidup kita. Apa yang ada dalam kehidupan kita bagi orang lain. Panggilan ini rupanya mengoreksi kehidupan kita. Untuk menyadari sesungguhnya kita ini harus mawas diri. Kita ini harus sadar bahwa jangan terus-menerus kita mengurusi diri kita sendiri. Karena kalau kita mengurusi diri kita sendiri, nggak akan ada habis-habisnya. Ya. Oleh karena itu, mengapa kita harus kembali kepada panggilan Allah? Yang pertama, jawabannya adalah alasannya kita adalah kekasih Allah. Wow, senang luar biasa. Semua kita disebut sebagai kekasihnya Allah. Dalam ayat 28, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kasih Allah oleh karena nenek moyang. Berapa banyak di antara para wanita yang cantik hadir hari ini sangat senang ketika engkau dipanggil, "Hai beb yang kusayangi, kekasihku," ya. Pasti senang ya. Wanita sangat senang telinganya ketika mendengar satu suara yang lembut, "Hai sayang." Ya. Saya dapat banyak karena nama istri saya Ayang. Ya gitu ya. Kalau dulu dia panggil apa Kak, sekarang nggak panggil Kak, Papa. Saya juga sekarang sudah jarang panggil dia. Bukan berarti saya nggak sayang dia. Saya sudah panggil Ma, gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kekasih Allah ini luar biasa. Siapa Allah? Allah itu kudus. Allah itu benar. Allah itu suci. Allah itu segala-galanya maha. Ya.
Maha adil, maha bijaksana. Tetapi siapa saya? Siapa saudara? Siapa kita? Wow, hidup kita ini kotor, betul? Ya, tidak ada seorang pun manusia yang benar. Saya ini orang brengsek. Tetapi luar biasa, Allah tidak memandang siapa kita, justru kita dijadikannya kekasihnya. Wah, ada di antara bapak-bapak di sini yang mau jadikan seorang wanita kekasihnya, melihat wanita itu bukan wanita yang baik-baik, agak jarang bukan? Betul nggak? Agak jarang. Kasih daftar urutan nomor 1 calon istri saya. Dia adalah lemah lembut. Yang kedua, dia suka senyum. Yang ketiga, dia cekatan, sergap, apalagi mau macam-macam. Sampai ada yang menulis nih, mahasiswa saya 105 kriteria wanita yang dia pilih. Waktu saya lihat di kamarnya, saya bilang nanti kamu akan dapat itu waktu kamu mau ke surga. Kenapa, Pak dosen? Gak ada yang seperti itu, saya tahu. Ya, nah, kadang-kadang seorang wanita juga begitu ya, punya kriteria orang yang akan kujadikan kekasih. Dia orangnya yang suka perhatian, gitu ya. Oh, dianya jujur, tidurnya nggak ngorok, nggak mendengkur, sampai begitu ya. Ada nggak kira-kira? Ya 1001 lah begitu kira-kira. Tetapi pilihan Allah tidak seperti itu. Justru Allah menjadikan kita kekasihnya pada waktu kita sebagai orang yang berdosa, sebagai pemberontak, melakukan kejahatan, sehingga kita diselamatkan. Dalam Roma 8 ayat 38 dan 39, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, karena kita dikasih oleh Allah, kita kekasihnya Allah, nggak ada yang akan memisahkan kita dengan Allah. Luar biasa bukan? Kekurangan lewat, kekhawatiran lewat, sakit lewat. Bahkan orang-orang yang berkuasa yang memisahkan kita dengan Allah nggak bisa. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa memisahkan kita dengan kasihnya Tuhan. Tetap kita disebut sebagai kekasihnya Tuhan. Amin. Oleh karena itu, suami istri saya berikan nasihat bahwa kalau ada satu perkara, ada satu hal di balik karakter suami atau istri yang menyebabkan sesuatu hal itu seperti yang cekcok dan sebagainya, itu jangan menjadi penyebab hubungan di antara suami istri langsung jauh rendah. Itu biasa. Itu namanya dinamika perumah tanggaan. Amin. Memang harus seperti itu supaya semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kalau semua baik-baik saja, nggak akan bertumbuh. Tetapi kalau kadang suami menggesek istri atau istri menggesek suami dan sebagainya, ada keteledoran, ada kelengahan, sehingga muncul masalah di dalam komunikasi hubungan suami istri, itu wajar. Ya. Jadi kita bersyukur karena kita kekasih Allah, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Allah sendiri. Bahkan Allah berjanji kalau Dia terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa bukan? Bahkan Allah rela ya
bukan hanya mengutus anaknya mati dan sekali salib, tapi memberikan garansi jaminan kehidupan. Dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang belajar mengasihi. Luar biasa. Tentunya sebagai orang tua yang baik, ya, kita bisa lihat bahwa kita tetap pedulikan, perhatikan anak-anak kita, betul. Dan kita sebagai orang tua nggak boleh membedakan. Oh, karena karakter anak saya yang nomor 10 ini nggak baik, maka yang saya perhatikan saja anak pertama sama dengan anak 9. Tidak boleh begitu. Senakal-nakalnya anak, tetap dia adalah anak kita. Kita harus kasih. Itulah Allah kita, luar biasa bukan? Allah luar biasa. Ya. Biarlah kita akan belajar untuk hidup sebagai kekasihnya Allah. Bagaimana cara belajar hidup sebagai kasihnya Allah? Kita tidak mengkhianati cinta kasihnya Allah. Amin. Haleluya. Kita setia kepada Allah. Ya. Di hati, di bibir kita sama. Amin. Tidak ada yang lain di hati kita selain Allah. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus kembali kepada panggilan Allah? Bukan hanya karena kita kekasih Allah. Yang kedua, kita beroleh kemurahan Allah. Di dalam Roma 11 ayat 30 dan 31, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kau beroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sesungguhnya kalau kita bisa lihat teks ini berbicara mengenai sesuatu, yaitu dinamisasi karya keselamatan bagi bangsa-bangsa. Rupanya oleh karena pemberontakan ketidaktaatan dari bangsa Israel yang notabene sombong menjadi umat pilihan Allah, umat istimewa Allah, justru itu membuka hati Allah untuk menyatakan sepenuhnya bahwa keselamatannya bukan hanya bagi Israel, tapi buat segala bangsa, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Justru gara-gara ketidaktaatan dari Israel, karya keselamatan itu dinyatakan bagi semuanya. Ini mengindikasikan, menandakan bahwa di dalam kehidupan kita mempercayai, meyakini keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan itu semata-mata karena kemurahannya, bukan karena ketaatan kita, bukan karena upaya kita, bukan karena amal jariah kita, bukan karena karakter kita baik, bukan karena kita banyak menyumbang donasi ke panti asuhan, ke panti yatim, ke panti ureda dan sebagainya. Bukan karena kita menyediakan kotak amal di jalan lalu kita tulisin ini sumbangan untuk siapa saja yang perlu duit hari ini. Tidak. Justru karena hanya kemurahan Allah semata. Di dalam Roma 2:4 bisa dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelaparan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Inilah karena kemurahan Allah dinyatakan, sehingga akhirnya kita sadar, oh saya ini orang berdosa. Oh semua manusia telah kehilangan kemurahan Allah, dan saya akan dikembalikan lagi dalam kemuliaan sama seperti waktu Allah menciptakan manusia yang pertama. Oleh karena itu respon kita harus meresponi bagaimana kemurahan Allah dalam kehidupan ini, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di kota Roma. Dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. True worship itu adalah to serve, itu adalah pelayanan,
Itu adalah kita, we receive His calling. Kita sedang menerima panggilannya Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya inilah waktunya yang terbaik meresponi panggilan Allah. Oleh karena hanya kemurahan Allah semata-mata kita diselamatkan. Allah melayani kita karena kemurahannya. Sesungguhnya kita ini enggak layak. Sesungguhnya kita ini enggak patut. Siapakah kita? Betul tidak? Ya. Kalau saya mengibaratkan diri saya saja, ya. Bukankah manusia diciptakan dari debu dan tanah? Betulnya. Tapi kalau Pak Eko, debu dan tanahnya warna yang paling hitam. Di sana tanahnya itu bau, tanahnya itu becek. Waduh, pokoknya nggak karuan. Tapi luar biasa, tangan Allah mau menjangkau saya. Allah menyingkirkan lengannya, mau kotor-kotor untuk mengambil saya. Itu ibaratnya. Itu bukankah sebuah kemurahan? Saya teringat dengan seorang mantan dosen saya di sekolah Alkitab, seorang misionari orang Amerika, dan ini di luar dugaan. Ya. Jadi saya pernah menjadi pengurus senat mahasiswa. Biasanya pengurus senat mahasiswa itu dipilih dalam sebuah pemilihan dari ratusan mahasiswa. Biasanya hanya dipilih 5 orang. Ya, itu setiap 3 tahun. Dan saya terpilih menjadi pengurus mahasiswa. Dan kami terbelakang mata kami pada waktu saya sedang inspeksi mendadak di asrama putri, ya. Itu ada misionari itu keluar dari asrama dan dia bawa, maaf ya, bukan, dia bawa itu yang buat tambalan halangan itu loh, ya. Bapak Ibu tahu ya, wanita itu, ya, pembalut wanita itu. Jadi dibawa dan rupa-rupanya toilet wanita bermasalah oleh gara-gara ada yang teledor buang itu di toilet. Jadi itu tersumbat. Dan misionari ini mendapat laporan, pengawas asramanya nggak mau kerjakan, malah lapor ke misionari ini yang notabene merupakan pengawas dari kasus umum dan bilang, Pak, tolong panggil tukang, katanya begitu ya. Dan dia siap, nanti tukangnya datang, dia sendiri yang menjadi tukang. Dia ambil itu, dia bawa keluar, ini punya siapa, dengan senyum, bukan marah. Wow, saya lihat luar biasa. Ini seorang misionari, seorang yang terhormat, seorang yang luar biasa, yang jauh lah ya melakukan seperti itu, tapi dia lakukan. Allah luar biasa, bukan? Mengambil saya dan saudara, ya, dari tempat sampah dan kita diambilnya, ya, untuk dimuliakan kembali. Bukankah itu kemurahan dari Allah semata-mata? Oleh karena itu ini menjadi alasan kita mempersembahkan kehidupan kita untuk kembali kepada panggilannya. Panggilan Tuhan sekali lagi sangat sempit kalau kita memahami untuk berkhotbah, kalau kita memahami untuk menjadi pendeta, untuk memahami untuk melayani di gereja. Bukan, sangat luas sekali panggilan itu. Terlebih seperti apa yang firman Tuhan katakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Di rumah ada panggilan Tuhan, di sekolah ada panggilan Tuhan, di masyarakat ada panggilan Tuhan, di kantor sehari-hari bekerja ada panggilan Tuhan. Amin. Biarlah sebagai orang tua saya suka ya memberikan ilustrasi tentang orang tua. Apakah pada waktu 12 anak yang dimilikinya, lalu anak yang ke-8 ia notabene paling nakal di antara kakak dan adiknya, ya. Tapi pada waktu ulang tahunnya tiba, apakah orang tuanya biarin saja?
anaknya berulang tahun melewati waktunya? Tidak. Kalau ada berkat, kasih kado untuk anaknya. Betul tidak? Kalau ada berkat, bikin perayaan buat anaknya. Betul nggak? Walaupun dia anak nakal, tapi senakalnya dia tetap juga adalah anak saya, anak kita. Betul tidak? Tetap kemurahan itu dari orang tua akan dinyatakan. Demikian Allah menyatakan kemurahan bagi saya dan saudara. Dan yang ketiga, alasan yang luar biasa waktu kita harus kembali kepada panggilan Allah, bukan hanya kita kekasih Allah, lalu kita beroleh kepada Allah, kita ada untuk memuliakan Allah. Di dalam ayat 35-36 Roma 11, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Disinilah kita harus memahami bahwa Allah sumber dan juga alasan segala sesuatu ada dalam kehidupan ini. Allah ada tujuan akhirnya, karena segala sesuatu kembali kepadanya dan untuk memuliakan Dia selama-lamanya. Kita hidup untuk hidup menggenapi tujuan ilahi, yaitu memuliakan Allah. Siapakah yang memulai kehidupan ini? Allah sendiri. Dan siapa yang kekal di dalam kehidupan ini? Allah sendiri. Artinya Dia adalah Alfa dan Omega. Dan itu berarti bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kekristenan yang sejati bukanlah hidup yang berpusat untuk diri sendiri, melainkan berpusat pada Kristus. Jadi waktu Kristus Dia mati di atas kayu salib, Dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Pusat hidup Kristus adalah Bapa. Sedangkan pada waktu kita hidup, kita harus berpusatkan memandang kepada Kristus saja. Oh, rupanya Kristus melakukan itu untuk saya manusia, sehingga saya harus melakukan segala-galanya hanya bagi Dia saja. Ya. Jadi kalau saudara adalah kekasih Allah, kita harus melakukan segalanya hanya bagi Allah saja. Waktu ada suami yang menyampaikan ikrar janji, aku akan setia, aku akan bekerja sekeras-kerasnya untuk mencukupi kebutuhan hidupmu dan anak-anak, ya, anak-anak kita. Maka sesungguhnya suami yang adalah kekasih dari istrinya dan anak-anaknya, dia berupaya keras hanya memusatkan untuk istri dan anak. Sama seperti kita sekarang, pusatkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Apa yang Kristus mau kita lakukan, mari kita akan lakukan. Ya. Biarlah hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Karena hidup kita ada untuk memuliakan Dia saja. Biarlah Tuhan akan memberkati kita sekalian. Ayo kita kembali kepada panggilan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari kita akan persiapkan kehidupan kita setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Dan saya akan mengundang dengan kasih dan hormat Bapak Pendeta Rudi dan Bapak Wawan umat ke depan pelayan perjamuan kudus. Haleluya. Terpujilah nama. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sakramen perjamuan kudus dilakukan oleh gereja sidang Jumat Allah minimal 1 kali 1 bulan dengan tujuan untuk mengingat kembali kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus kehidupan kita yang berdosa. Ini juga menjadi satu tanda terhadap perjanjian baru bahwa Kristus akan datang kembali untuk menjemput kita gerejanya. Mengapa harus menggunakan roti dan anggur? Karena roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah dari Kristus yang telah dicurahkan, dan darahnya yang kudus menyucikan kehidupan kita dari dosa. Tubuhnya yang terluka itu telah menebus kehidupan kita dari dosa, dan tersedia kesembuhan bagi setiap kita yang sakit. Haleluya. Siapakah yang boleh mengambil perjamuan kudus? Yang pertama adalah orang-orang yang sudah menerima, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mengetahui tujuan perjamuan kudus dengan sikap dan hormat dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, dan komitmen hidup baru di dalam Tuhan. Oleh karena setiap kita mengambil waktu yang terbaik saat ini untuk mengoreksi kehidupan kita, datang kepada Tuhan. Saya berdoa, ya Tuhan, aku orang berdosa, tapi oleh kemurahan-Mu aku diselamatkan. Aku ditebus oleh darah-Mu. Biarlah aku mengalami pertobatan, hidup yang baru dalam Engkau. Dan hari ini aku mengambil keputusan kembali kepada panggilan. Biarlah Tuhan, aku akan hidup sebagai kekasih. Biarlah aku akan hidup terus-menerus untuk menoleh kemurahan. Biarlah aku hidup akan senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Ambil waktu yang terbaik berdoa. Karena perjamuan kudus ini adalah mendatangkan berkat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima Pendeta Rudy akan berdoa untuk perjamuan kudus. Pada pagi hari ini, sebelum kami memegang tangan kami, memegang roti dan mungkin layanan yang kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh berkat daripada Tuhan, dijauhkan dari kutuk-kutuk, dilepaskan dari segala penyakit, dan kami undang berkat Engkau hadir di depan kami, menolong kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan damai dan sukacitanya daripada Engkau boleh nyata atas hidup kami Tuhan, karena kami tahu kami telah ditebus, dibebaskan Tuhan dari segala kutuk dan juga mara bahaya. Kami percaya Engkau boleh memberkati kami saat ini Tuhan. Kami boleh terima kasih dan kemurahan Tuhan, dan kami boleh katakan dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Pada hari ini Minggu 5 Maret 2023, kita akan melaksanakan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kini
Angkatlah roti dengan tangan ke atas. Cawan letakkan di depan dada, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, menjadi peringatan akan aku. Marilah kita akan bersama-sama makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah anggur dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dipertemukan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita meresponi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Biar kita belajar memusatkan kehidupan kita hanya kepada Allah saja. Mengapa kita harus kembali kepada panggilan Allah? Oleh karena kita kekasihnya, oleh karena kita beroleh kemurahan dari Allah semata-mata, dan kita ada untuk memuliakan Allah. Ada
ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan bagi Tuhan, haleluya. Jangan kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga ada persepuluhan, misi apapun juga yang akan berikan. Ini merupakan satu waktu terbaik di minggu pertama. Kita bisa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tentunya memang persembahan seperti ini juga bisa ditransfer ke rekening BCA nomor 002-309-1944 atas nama BCA Citra Raya. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan semuanya. Nanti Bapak Ibu yang akan memberikan persepuluhan bersama di depan, dan setelah itu nanti akan diedarkan kantor persembahan untuk berikan persembahan untuk diakonia. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Maret merupakan bulan refleksi. Kami meneguhkan kembali kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi orang-orang yang tidak abai dengan calling God dalam kehidupan kami. Waktu Tuhan memanggil dalam kehidupan kami, dalam setiap sisi kehidupan kami, baik kehidupan sehari-hari, di gereja, di masyarakat, di rumah, dalam bisnis, pekerjaan, studi, apapun juga. Oh Tuhan, kami ingin tajam untuk meresponi panggilan-Mu, sehingga kami akan membagi hidup menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ini merupakan berkat terbesar, dan kami serahkan segala sesuatunya, bisnis, pekerjaan, segala hal yang sudah diupayakan oleh umat-Mu Tuhan. Biarlah ini akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk segala persepuluhan, persembahan misi, kolektan, bangunan, apapun persembahan yang diberikan, dikumpulkan. Biarlah Tuhan akan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kalau di antara mereka sedang menghadapi kesulitan keuangan, terlalu percaya bahwa Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan terobosan dan memberkati mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, selamat ulang tahun kepada Ibu Herlina. Ada Ibu Herlina? Belum hadir. Yang kedua, Bapak Wawan Mondianto. Selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang minggu ini belum tercatat, nanti bisa menghubungi supaya dicatatkan. Puji Tuhan, Tuhan berkati yang berulang tahun. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan perihal berkenaan dengan kegiatan sepekan kita. Kegiatan sepekan kita dari hari Selasa 7 Maret 2023 ada komunikasi pastoral. Lalu Rabu 8 Maret 2023 jam 8 malam kita ada Zoom meeting tim pujian penyembahan. Jadi Gembala mengundang seluruh yang menjadi WR dan singer
baik WL Singer, ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja atau yang lain bisa bergabung dalam Zoom meeting ini. Jadi maksimal 1 jam, nanti ada BIMTEK, bimbingan teknis pelayanan. Hari Kamis 9 Maret 2023 ada komunikasi pastoral. Kalau Jumat 10 Maret 2023 mulai jam 6 sore itu ada latihan ibadah tunas remaja, jam 7 malam untuk ibadah umum, dan doa bersama jam 8 malam. Lalu minggu depan tanggal 12 Maret 2023 ada ibadah raya minggu umum. Seperti biasa, lalu sekolah minggu jam 8.30 dan tunas remaja jam 10. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang melayani minggu depan itu sudah ada di Warta Jemaat. Pengkhotbahnya Ibu Pendeta Eliana, pemimpin pujian Ibu Indiawati, singernya Saudari Putri dan Saudari Kesia, musik ada Saudara Yuda, Saudara Esa, Saudara Arya, Bro Stefanus dan Bro Anto. Sedangkan penerima tamu dan seterusnya itu ada di Warta Jemaat, nanti bisa dilihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk tanggal 19 Maret kita akan ada ibadah ulang tahun gereja yang ke-14. Dan biarlah kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan menunjukkan kehendaknya, apa yang harus kita lakukan supaya gerejanya di usia yang sedang teenager ya, remaja, usia sedang imut-imutnya itu ya, sedang aktif-aktifnya. Dan kalau tidak salah, ketua panitia akan mengumpulkan anggota panitianya setelah ibadah ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus mohon doa dan bimbingannya. Ada anak-anak kita yang akan melangsungkan pernikahannya, sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, di mana surat dari orang tua tanggal 20 Januari 2023 kepada gereja untuk bisa melayani pemberkatan nikah kudus bagi putra-putrinya pada tanggal 9 September 2023 ya. Jadi tepuk tangan ada. Jadi anak-anak kita itu yang pertama adalah Saudara Yuda Septianus ya, yang keyboard pemain musik kita ya, sekaligus sebagai koordinator buat pujian musik ibadah umum. Lalu dengan anak kita Saudari Kesia yang ada di belakang ya, bisa berdiri. Walaupun dua orang ini sudah terkenal karena di panggung ya, puji Tuhan. Jadi nanti setelah ini juga saya akan bicara dengan mereka berdua untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dimulainya bimbingan pranikah, strategi berkenaan dengan ibadah pemberkatan nikah dan sebagainya. Masih jauh ya, tanggal 9 September, tapi kalau didoakan, dipersiapkan dengan baik, semuanya nanti untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya selaku gembala sidang sangat senang kalau anak kita sudah mulai tumbuh dan mereka sudah dewasa dan mengambil keputusan untuk berumah tangga ya. Dan tentunya bimbingan, doa, pelayanan dari orang tua itu yang luar biasa, sangat menolong mereka juga ya. Oleh karena itu biarlah kita akan mendoakan supaya Tuhan tolong. Tentunya sama prinsipnya, kalau ada di antara jemaat yang keberatan kalau Yuda dan Kesia akan menikah, tolong lapor kepada saya ya. Jangan lapor ke Pak Rudi atau ke Ibu ini dulu, kepada gembala dulu. Ya biasa itu ya, tapi tentunya nggak ada yang keberatan ya. Ada yang keberatan kaum muda? Tidak ada ya, justru mereka mendoakan dan mendukungnya. Amin ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, terus kita semangat di dalam Tuhan.
karena Tuhan akan memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan memberkati dan tolong kita senantiasa sehingga kita mengembalikan hormat pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Dia segala pujian. Akhir dari ibadah ini adalah kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersemangat untuk Indonesia, Banten dan Tangerang. Kami berdoa kiranya pertolongan dari Tuhan akan datang kepada bangsa, provinsi dan kota kami yang kami cintai. Terus kami berdoa hujan pertobatan, hujan keselamatan dinyatakan bagi jiwa-jiwa terhilang, dan panggilan kami Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa, suku bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan untuk kedua saudara kami yang berulang tahun, Ibu Helena dan Bapak Wawan kemudian. Biar Tuhan akan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati masa depan, Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka Tuhan harapkan di dalam Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk seluruh jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Biar Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati dari bayi, orang dewasa hingga yang lanjut usia. Biar Tuhan kami serahkan pekerjaan, bisnis, studi, apapun juga yang menjadi kegiatan dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah raya hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kami di perjalanan dan mengembalikan hormat pujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera.
Akhirnya sudah jemaat dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekali dengan Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya.